Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Alia menatap keluar jendela apartemen mereka yang berada di lantai 20. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seharusnya membuatnya merasa tenang. Tetapi malam ini hatinya terasa kosong. Di balik keheningan itu, perasaannya pada Randy, suami yang telah menemaninya 5 tahun ini, mulai terasa asing. Hubungan mereka tak lagi hangat seperti dulu. Mereka masih berbagi meja makan, berbagi tempat tidur, dan berbagi candaringan, tapi semuanya terasa datar, seperti sekadar rutinitas. Alia sering bertanya dalam hati, apakah ini yang dinamakan jenuh? Atau, kami memang perlahan saling menjauh? Ren, panggil Alia perlahan, mencoba membuka percakapan saat suaminya sibuk menatap layar ponsel. HM. Randy hanya menjawab sambil tetap fokus pada layar. Alia menarik napas, menahan kekecewaan kecil yang makin sering ia rasakan belakangan ini. Kamu masih ingat rencana kita buat liburan ke Jepang? Randy mengangkat kepala sekilas, lalu mengangguk. Iya, tiket dan hotel sudah aku booking minggu lalu. Ada seberkas lega di hati Alia. Setidaknya, masih ada sesuatu yang bisa mereka upayakan bersama. Ia berharap, liburan ini bisa menjadi titik balik. Mungkin berjalan berdua di bawah bunga sakura yang bermekaran, atau sekadar menikmati ramen panas di sudut kota Tokyo, bisa membuat mereka saling menemukan lagi. Ren, lanjut Alia hati-hati, aku pengin kita benar-benar nikmatin liburan kali ini. Bukan cuma jalan-jalan, tapi ya, quality time. Buat kita. Randy tersenyum kecil, tapi di mata Alia, senyum itu terasa hambar. Iya, kita pasti seru-seruan, kok, jawabnya, seolah tanpa beban. Namun, jauh di dalam dirinya, Alia sadar, hubungan mereka butuh lebih dari sekadar liburan. Ada jarak yang perlahan tumbuh, tak terlihat, tapi terasa menusuk. Dan jika mereka tidak segera memperbaikinya, Alia takut suatu hari, yang tersisa hanya kenangan tanpa cinta. Dengan penuh harap, Alia memeluk dirinya sendiri. Ia berjanji dalam hati, ia akan berusaha semaksimal mungkin. Karena 5 tahun bukan waktu yang sebentar, dan ia masih ingin berjuang, selama Randy pun mau. Malam itu, setelah makan malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Alia memberanikan diri membuka pembicaraan yang sudah lama ia pikirkan. Ia menggenggam kedua tangannya di atas meja, menahan rasa gugup yang merambat di dadanya. Ren, ujarnya hati-hati, aku pengin kita liburan. Bukan sekadar jalan-jalan biasa, aku pengin kita benar-benar menikmati waktu berdua. Kayak dulu. Randy yang tengah mengaduk sendok di dalam cangkir kopinya, hanya mengangkat alis sekilas. Liburan? Bukannya kamu lagi sibuk sama kerjaan juga? Tanyanya datar. Alia tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan luka di hatinya atas sikap Randy yang terasa dingin. Aku bisa atur. Kita butuh ini, Ren. Kita butuh napas baru. Aku rindu masa-masa kita dulu, yang ringan dan penuh tawa. Sejenak, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Alia menahan napas, menunggu. Randy menatap ke arah jendela, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Lalu akhirnya ia berkata dengan nada yang tak sepenuhnya hangat, "Ya sudah, kalau itu maumu." Jawaban itu membuat hati Alia terasa nyeri. Bukan karena Randy menolak, justru karena dia menerima. Tapi dengan sikap yang begitu dingin, seakan-akan ini hanya sebuah tugas yang harus ia jalani. Kalau mau ke Jepang, aku bisa ambil cuti minggu depan. Lanjut Randy sambil membuka ponselnya, sibuk mengecek kalender.
Terima kasih, Ren, kata Alia lirih. Malam itu, saat mereka berkemas, Alia diam-diam menyusun rencana di kepalanya. Ia membayangkan berbagai tempat yang ingin mereka kunjungi. Berjalan di tengah jalanan Shibuya yang ramai, berfoto di bawah pohon sakura yang sedang mekar, mencicipi sushi segar langsung dari pasar Tsukiji. Ini bukan sekadar liburan. Ini pertaruhan. Jika berhasil, mungkin mereka bisa kembali seperti dulu. Tapi jika gagal, Alia tak berani membayangkan kemungkinan itu. Di tengah kesibukannya memasukkan pakaian ke koper, Alia melirik Randy. Suaminya tampak serius memeriksa charger, kamera, dan berbagai perlengkapan, tapi tanpa ekspresi yang bersemangat. Seolah-olah tubuhnya bersiap berangkat. Namun hatinya entah tertinggal di mana. Ren, panggil Alia pelan, mencoba menghangatkan suasana. Kamu mau kita susun itinerari bareng gak? Biar kita sama-sama pilih tempat yang mau dikunjungi. Randy menoleh sekilas dan mengangguk seadanya. Kamu aja yang atur. Aku ikut aja. Alia menghela napas panjang, diam-diam menguatkan dirinya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya, ia masih punya kesempatan untuk mencoba. Untuk memperjuangkan sesuatu yang berarti. Untuk memperjuangkan cinta mereka. Di tengah malam, saat Randy sudah tertidur, Alia menatap koper-koper yang sudah rapi tersusun di sudut kamar. Beberapa hari menjelang keberangkatan, Alia berusaha mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Ia mencetak daftar tempat wisata, membuat itinerari harian, bahkan mencari restoran halal di Jepang, agar mereka bisa menikmati liburan tanpa repot. Namun, semakin ia berusaha melibatkan Randy, semakin terasa bahwa suaminya justru menjauh. Bukan dengan kata-kata kasar atau pertengkaran, melainkan dengan sikap dingin yang perlahan menggerus hatinya. Sore itu, Alia duduk di ruang tamu, laptop terbuka di pangkuannya. Ia menoleh ke arah Randy yang duduk di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Ren, panggil Alia sambil tersenyum, aku nemu tempat bagus di Kyoto. Ada kuil tua di tengah hutan bambu. Kayaknya seru, romantis juga. Randy tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar Alia menunggu, sementara ibu jarinya sibuk mengetik sesuatu di ponsel. Beberapa menit berlalu. Alia menunggu dalam diam, rasa canggung menguasai ruangan. Akhirnya Randy berkata tanpa menoleh, terserah kamu aja, yah, aku ikut aja nanti. Jawaban itu terdengar biasa, tapi di telinga Alia terasa seperti tembok tebal yang menghalangi mereka. Ia menatap Randy yang masih asyik tersenyum kecil sambil membaca sesuatu di ponselnya, entah chatting dengan siapa. Malam-malam berikutnya tak jauh berbeda. Setiap kali Alia mengajak berdiskusi soal rencana perjalanan, Randy selalu sibuk. Kadang ia beralasan ada urusan kantor yang harus diurus lewat email, kadang ia malah tampak lebih bersemangat membalas pesan di grup teman-temannya. Apa kamu beneran mau liburan sama aku, Ren? Tanya Alia suatu malam, mencoba menahan nada suaranya agar tidak terdengar putus asa. Randy menghela napas seolah malas menanggapi. Alia, aku capek. Bisa nggak kamu atur semua aja? Aku percaya sama kamu kok. Tapi ini kan liburan kita berdua. Sahut Alia, suaranya pelan. Justru itu. Aku ikut aja apa kata kamu. Gampang, kan? Balas Randy sambil kembali menatap ponselnya. Alia terdiam. Ada benang tak kasat mata yang terasa makin melilit hatinya, membuat napasnya sesak. Hingga malam sebelum keberangkatan, suasana tetap sama. Alia membereskan koper-koper, mengecek dokumen perjalanan, sementara Randy bahkan tidak berusaha melihat apa saja yang sudah dipersiapkan. Saat Alia menaruh paspor dan boarding pass di tas kecil mereka, ia mendapati Randy masih duduk santai, matanya terpaku pada ponsel, sesekali terkikik kecil, entah membaca apa. Alia berdiri di ambang pintu kamar, memandangi sosok suaminya. Sosok yang dulu membuatnya merasa dicintai, dilindungi, kini terasa begitu jauh.
begitu dingin. Dalam hatinya, Alia bertanya, "Kenapa aku merasa seperti akan pergi berlibur sendirian, padahal kamu ada di sebelahku?" Ia mengepalkan tangannya pelan, mencoba menahan perih yang mendesak di dadanya. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Masih ada kesempatan. Masih ada harapan, batinnya meyakinkan diri. Dengan langkah berat, Alia kembali ke koper, menarik napas panjang, lalu melanjutkan persiapan mereka menuju perjalanan yang entah akan membawa kebahagiaan atau justru luka baru. Matahari pagi di Tokyo menyambut mereka dengan sinar keemasan yang lembut, seolah membisikkan janji-janji manis di negeri asing. Alia berdiri di balkon hotel kecil mereka, memandang hamparan kota yang sibuk namun indah. Udara musim semi yang sejuk membelai wajahnya, membawa semangat baru yang sempat pudar di perjalanan tadi. Ia berbalik, berharap menemukan Randy di belakangnya. Tapi kamar itu kosong. Hanya ada koper-koper yang setengah terbuka dan kasur yang belum dirapikan. Alia mengernyit, memeriksa ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Randy. "Aku keluar dulu. Cari makanan. Kamu sarapan aja duluan." Alia menatap layar ponsel itu lama, perasaannya campur aduk. Baru hari pertama, dan Randy sudah meninggalkannya sendiri. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Randy hanya butuh waktu menyesuaikan diri. Mungkin jet lag membuatnya ingin jalan-jalan sebentar. Dengan langkah pelan, Alia turun ke lantai bawah, menuju restoran hotel. Ia duduk sendirian di sudut ruangan, memilih menu seadanya, dan makan dalam diam sambil sesekali menatap pintu masuk. Menunggu. Berharap. Namun hingga Alia selesai makan dan kembali ke kamar, Randy belum juga muncul. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Pagi itu, saat mereka seharusnya pergi ke Arashiyama untuk melihat hutan bambu yang sudah Alia rencanakan, Randy tiba-tiba berkata sambil memasukkan dompet ke sakunya, "Aku mau ketemuan sebentar sama teman. Teman SMA. Dia kerja di sini." Alia menoleh dari meja rias, menatapnya tak percaya. "Sekarang? Bukannya kita udah mau berangkat ke Kyoto pagi ini?" "Nggak lama kok. Paling cuma sejam 2 jam, jawab Randy enteng. Alia menggigit bibirnya. Ia tahu, kalau ia memaksa, itu hanya akan membuat suasana makin canggung. Jadi ia mengangguk pelan, menahan kecewa yang terasa makin menyesakkan. "Ya udah. Hati-hati," katanya lirih. "Thanks," jawab Randy sambil tersenyum singkat, lalu pergi begitu saja. Pintu kamar menutup. Dan untuk kesekian kalinya, Alia ditinggalkan sendirian. Sore itu, Alia berkeliling Shinjuku seorang diri. Ia berjalan di antara hiruk-pikuk manusia yang lalu lalang, turis-turis yang saling tertawa, pasangan muda yang berfoto bersama. Semua tampak bahagia, semua tampak berpasangan. Sementara ia, hanya dirinya sendiri. Ia mampir ke sebuah toko kecil, membeli es krim matcha, lalu duduk di bangku taman. Matanya memandang kosong pada sekeliling. Sesekali ponselnya bergetar, bukan dari Randy, tapi dari notifikasi grup keluarga dan teman-teman di Indonesia. Alia mengetik pesan pendek. "Ren, kamu di mana?" Lama tak ada balasan. Ia menunggu, sampai es krim di tangannya mencair perlahan. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, balasan datang. "Baru selesai makan. Santai aja, yah. Nikmatin aja liburannya." "Nikmatin?" Alia menatap kata-kata itu dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana caranya menikmati liburan sendirian, di negeri asing, sementara orang yang seharusnya menjadi teman perjalanan justru memilih pergi entah kemana? Hari itu, Alia memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri ke kawasan Shibuya. Ia mencoba mengisi waktunya, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hari ini akan lebih baik. Mungkin, pikirnya, menghabiskan waktu sendiri bisa membantu mengalihkan pikiran dari rasa sepi yang terus menghantui. Ia berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi toko-toko kecil dan kafe-kafe beraroma kopi.
Dari kejauhan, lampu-lampu neon mulai menyala meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di sudut sebuah jalan kecil yang agak sepi, Alia merasa haus dan memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe mungil berdesain minimalis. Saat ia melangkah mendekat ke kaca kafe untuk melihat menu yang terpampang di dalam, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang amat dikenalnya. Randy, duduk di pojok kafe, mengenakan jaket hitam favoritnya, menunduk sedikit sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat ditujukan padanya. Tapi bukan itu yang membuat jantung Alia berhenti berdetak sejenak. Di seberang Randy, duduk seorang wanita muda berambut panjang, tampak anggun dalam balutan coat krem. Mereka tertawa kecil, kepala si wanita sedikit condong ke arah Randy, sementara tangan Randy secara refleks menyentuh tangan wanita itu di atas meja. Sebuah sentuhan akrab dan mesra yang tidak mungkin salah dimengerti. Alia terpaku di tempatnya. Dadanya terasa sesak, seolah seluruh udara di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Tangannya bergetar, ponsel yang dipegangnya hampir terjatuh. Wanita itu tampak berbicara antusias, sementara Randy mendengarkan dengan perhatian penuh, sesekali mengangguk sambil tersenyum, ekspresi yang sudah lama sekali tidak Alia lihat sejak mereka berangkat ke Jepang. Alia mundur setapak, hatinya berdegup kencang, campuran marah, kecewa, dan terluka mengaduk-aduk pikirannya. Ingin rasanya ia masuk ke dalam kafe itu, mendekati meja mereka, dan menuntut penjelasan. Tapi kakinya seolah membeku di tempat. Sebuah nama terlintas di benaknya. Nadia. Ia ingat samar-samar, beberapa kali mendengar nama itu saat Randy berbicara di telepon. Mengira itu hanya rekan kerja atau teman biasa. Tapi sekarang, melihat bagaimana mereka saling menatap, bagaimana Randy begitu santai di hadapan wanita itu, Alia sadar hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Alia berbalik cepat, meninggalkan kafe itu dengan langkah tergesa-gesa. Matanya panas, pandangannya buram. Ia berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar Shibuya yang semakin ramai, diterangi kelap-kelip lampu kota. Di tengah hiruk-pikuk suara manusia, musik jalanan, dan tawa turis, Alia merasa seolah-olah dunianya runtuh perlahan. Setibanya di hotel, ia masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Punggungnya bersandar pada kayu dingin itu. Napasnya tersengal, air mata akhirnya jatuh bebas di pipinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Randy masuk. Yah, aku agak telat balik. Makan sama temen dulu. Teman? Alia tertawa getir. Betapa mudahnya kebohongan itu diketik. Betapa ringannya kata itu diucapkan, seolah-olah yang terjadi sore tadi tak berarti apa-apa. Alia menatap langit-langit kamar yang putih pucat, perasaannya hancur berantakan. Dalam hatinya, suara kecil berbisik. Mungkin aku selama ini berjuang sendirian. Dan Randy sudah lama menyerah tanpa aku sadari. Malam itu, di negeri asing yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan mereka, Alia sadar, liburan ini bukan untuk memperbaiki hubungan. Ini adalah akhir yang perlahan-lahan menampakkan dirinya. Malam semakin larut, tapi langkah Alia terasa ringan, seolah tubuhnya bergerak tanpa dikendalikan pikirannya. Dari balik bayang-bayang trotoar, ia mengikuti jejak Randy, suaminya, lelaki yang selama ini ia percayai sepenuh hati, yang berjalan beriringan dengan wanita muda itu, Nadia. Lampu-lampu neon memantulkan bayangan mereka di aspal basah, menciptakan siluet-siluet yang tampak lebih dekat, lebih intim daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Alia menahan napas. Setiap detik terasa panjang, menusuk-nusuk jantungnya. Mereka berjalan santai, sesekali mendekat begitu alami, seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal, saling nyaman. Alia terus mengikuti dari jarak yang cukup jauh, takut terlihat, tapi lebih takut lagi melepaskan mereka dari pandangannya. Sampai akhirnya, di sebuah persimpangan, Randy meraih tangan Nadia. Genggaman itu tidak ragu, tidak canggung, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang salah. Alia berdiri kaku di tempatnya, seolah kakinya ditanam ke tanah. Dadanya terasa berat,
seperti ada batu besar yang menindih tanpa ampun. Matanya menatap lurus pada tangan-tangan itu, tangan Randy yang dulu begitu akrab memeluknya saat ia menangis. Tangan yang dulu menjanjikan melindunginya, kini menggenggam tangan wanita lain dengan kehangatan yang sudah lama hilang dari dirinya. Langkah Randy dan Nadia terus berlanjut, membawa mereka ke depan sebuah hotel kecil di sudut jalan. Tanpa ragu sedikit pun, keduanya melangkah masuk ke dalam. Pintu kaca hotel bergeser perlahan, menelan sosok mereka ke dalam gedung bercahaya hangat itu. Alia masih berdiri di seberang jalan, membatu, hening. Bahkan suara klakson, derap langkah orang-orang, dan hiruk-pikuk malam Tokyo terasa jauh, seakan dunia sekitarnya memudar, meninggalkan hanya satu kenyataan pahit. Randy memilih wanita lain. Angin malam bertiup, membawa bau aspal basah dan samar aroma kopi dari kafe terdekat. Tapi yang dirasakan Alia hanyalah kehampaan menusuk, kesepian yang merangkulnya erat, lebih erat dari siapapun. Sebuah rasa sakit yang dalam dan tajam perlahan merayap dari dadanya ke seluruh tubuh. Bukan rasa marah, bukan rasa benci, hanya kesedihan murni, kelelahan, dan kehancuran kecil yang terlalu nyata untuk diabaikan. Alia menunduk. Kakinya akhirnya bergerak, tapi bukan mendekat. Ia membalikkan badan perlahan, menjauh dari hotel itu, dari jalan itu, dari pemandangan yang sudah menorehkan luka terlalu dalam. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menyeret seluruh sisa-sisa hatinya di trotoar kota asing ini. Malam itu, tanpa kata, tanpa air mata lagi, Alia tahu, sesuatu di dalam dirinya telah patah. Dan kali ini, mungkin, tidak akan bisa diperbaiki lagi. Hujan gerimis mulai turun ketika Alia melangkah menjauh dari hotel itu, membiarkan butir-butir air membasahi rambut dan bajunya. Ia tidak peduli. Dingin yang menusuk kulitnya masih kalah dibanding dingin yang kini memenuhi dadanya. Langkah-langkahnya kecil, berat, seolah bumi menolaknya berjalan lebih jauh. Di balik wajah yang kosong, pikirannya bergejolak. Setiap kenangan tentang Randy, tawa mereka, janji-janji manis, pelukan saat malam-malam sulit, kini terasa seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Namun di antara rasa sakit yang menyesakan, muncul sesuatu yang lain. Kekuatan kecil. Kekuatan yang lahir dari kehancuran. Alia tahu, menangis atau berteriak tidak akan mengubah kenyataan. Randy sudah mengkhianatinya. Dan kalau ia ingin menyelamatkan harga dirinya, kalau ia ingin menemukan keadilan untuk semua pengorbanan dan cinta yang telah ia berikan, ia tidak boleh hanya diam. Ia harus bertindak. Meski setiap detiknya terasa seperti menyayat luka yang masih menganga. Malam itu, Alia memutuskan untuk kembali ke hotel tempat ia menginap. Basah kuyup, ia duduk di tepi ranjang, membiarkan matanya kosong menatap layar ponsel. Pelan-pelan, tangannya yang gemetar membuka aplikasi catatan. Ia mulai menulis, tanggal, waktu, lokasi. Ia mulai menyusun potongan fakta, potongan luka. Ia tahu ia tidak cukup kuat untuk menghadapi ini dengan tangan kosong. Bukti. Ia butuh bukti. Bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk membuat keributan. Tapi untuk dirinya sendiri, untuk menghormati luka yang telah Randy torehkan dalam hatinya. Esok harinya, saat Fajar masih malu-malu menerobos tirai kamar hotel, Alia kembali ke jalanan Tokyo. Kali ini dengan tekad bulat yang kaku di dalam dada. Ponsel di tangannya kini menjadi saksi bisu. Ia mengikuti jejak Randy yang tampaknya semakin berani, semakin sembrono. Tangannya tak pernah jauh dari Nadia. Tatapan mereka tak pernah sembunyi-sembunyi. Alia mengabadikan semuanya. Dari kejauhan, dari sudut-sudut jalan, dari keramaian pasar. Setiap foto terasa seperti menamparnya, membuat perih di hatinya semakin menjadi-jadi. Tapi ia bertahan. Ia harus bertahan. Di sebuah momen, Alia melihat Nadia menyandarkan kepala di bahu Randy saat mereka menunggu lampu merah di persimpangan jalan. Pemandangan itu membakar matanya, membuat napasnya tersendat. Namun ia tetap menekan tombol kamera. Klik. Satu lagi bukti cinta yang bukan untuknya.
Malam demi malam, Alia menumpuk foto-foto dan catatan itu. Setiap bukti, setiap catatan, menjadi pengingat bahwa ia tidak lagi berhalusinasi, tidak lagi berandai-andai. Ini nyata. Ini adalah pengkhianatan yang nyata. Di balik setiap foto, ada serpihan hatinya yang jatuh satu persatu, membentuk kuburan sunyi untuk cinta yang pernah ia banggakan. Alia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Setiap pagi, saat ia membuka mata, rasa sakit itu menyambutnya lebih dulu daripada sinar matahari. Tapi ia memilih diam. Ia memilih mencatat. Ia memilih mengumpulkan bukti, sedikit demi sedikit, sambil merangkul luka yang perlahan membentuk dirinya menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih kuat, meski harus melalui neraka terlebih dahulu. Malam itu, sendirian di kamar hotel asing yang dingin, Alia menatap tumpukan bukti di ponselnya. Tangannya bergetar. Matanya merah. Sejak malam itu, Alia menjelma menjadi sosok yang berbeda. Di hadapan Randy, ia tetap tersenyum, tetap melontarkan sapaan ringan seperti istri yang masih memegang erat cintanya. Ia mendengarkan cerita-cerita kosong Randy tentang pertemuan dengan teman lama, tentang mencari makanan khas di sudut-sudut kota Tokyo, tanpa sekalipun menunjukkan kekecewaan di matanya. Semua itu dilakukannya dengan tenang, nyaris tanpa celah. Di dalam hatinya, badai terus berputar. Tapi di permukaan, Alia adalah dan tetap menjadi lautan yang tenang. Sebuah ketenangan yang bukan lagi karena kebodohan atau harapan, tapi lahir dari keputusan yang telah bulat. Ia akan meninggalkan semua ini. Ia akan meninggalkan Randy. Saat Randy pergi lagi dengan alasan yang semakin rapuh, Alia memanfaatkan waktunya dengan cermat. Dalam diam, ia membuka laptop di kamar hotel, mencari koneksi internet tercepat. Tangannya lincah mengetik, menghubungi seseorang yang sudah lama menjadi kepercayaannya, pengacaranya di Indonesia, Pak Reza. Melalui email dan aplikasi pesan aman, Alia mengirimkan semua bukti yang ia kumpulkan. Foto-foto, catatan waktu, lokasi, rekaman. Ia menyusun narasi kronologis seolah-olah sedang menulis laporan investigasi, bukan hanya tentang sebuah pengkhianatan, tapi tentang kehancuran yang diarsipkan dengan penuh kesadaran. Dalam satu percakapan singkat melalui telepon, Pak Reza berkata dengan tegas, "Kita bisa menuntut cerai dengan alasan perselingkuhan. Semua bukti ini lebih dari cukup." Alia hanya mengangguk di seberang sambungan, meskipun tak ada yang bisa melihatnya. Ia tidak menangis. Ia tidak goyah. Ini keputusan yang lahir dari rasa sakit yang sudah tidak bisa lagi dinegosiasikan. Hari-hari berikutnya, Alia menjalani liburan itu seperti aktor utama dalam drama yang ia benci. Berfoto di taman-taman sakura yang bermekaran. Berjalan menyusuri jalanan Shibuya yang ramai. Makan malam di restoran kecil dengan lampu-lampu hangat. Di setiap momen itu, Randy lebih banyak sibuk dengan ponselnya, atau dengan dalih-dalih klise untuk pergi. Alia hanya tersenyum, membiarkannya, mencatat setiap gerak-gerik kecil itu dalam ingatan. Di matanya, Randy sudah bukan lagi sosok yang dicintainya. Ia hanyalah bayangan kosong, pria asing yang kebetulan memakai wajah seseorang yang dulu ia percaya sepenuh hati. Diam-diam, pengacaranya mulai menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Surat gugatan cerai, lampiran bukti perselingkuhan, perhitungan hak-hak hukum atas harta bersama yang sebagian besar, ironisnya, adalah hasil jerih payah Alia sendiri selama ini. Satu malam, saat Randy tertidur di ranjang seberang, Alia duduk sendiri di balkon hotel. Udara dingin menyapa kulitnya, membuat tubuhnya menggigil samar, tapi hatinya tetap hangat dengan satu keyakinan. Ia akan pulang ke Indonesia bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri, yang menolak terus-menerus disakiti. Bulan bundar menggantung di langit Tokyo malam itu, seolah menjadi saksi bisu perubahan besar dalam diri Alia. Di sisa liburan mereka, Alia tidak lagi berusaha memperbaiki apa yang telah hancur.
Ia hanya diam, mengamati, menghitung mundur hari-hari menuju kebebasan. Ketika waktunya tiba, ia tahu. Ia akan meninggalkan Randy, bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang jauh lebih menyakitkan dari semua kata-kata. Karena cinta yang mati tidak selalu dimakamkan dengan tangisan. Kadang-kadang, ia dikuburkan dengan langkah tegas seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta siang itu penuh hiruk-pikuk. Para penumpang berdesakan, suara koper berderak di lantai, pengumuman keberangkatan dan kedatangan menggema silih berganti. Namun di antara keramaian itu, ada satu titik yang membeku, tepat di pintu kedatangan internasional. Alia dan Randy baru saja melangkah keluar, masih dengan mata sembab karena kelelahan dan tubuh yang terasa remuk setelah belasan jam penerbangan. Jet lag membuat kepala mereka berat, namun beban yang dipikul Alia jauh lebih berat daripada sekadar rasa kantuk dan letih. Di depan pintu keluar, keluarga mereka sudah menunggu. Ibu dan ayah Randy berdiri dengan wajah cerah, melambai-lambaikan tangan. Kakak Alia juga ada di sana, menunggu dengan ekspresi datar yang entah disengaja atau sekadar firasat. Randy, yang selama perjalanan pulang lebih banyak diam sambil terus menatap layar ponselnya, menarik napas lega. Ia memasang senyum tipis, bersiap menyambut kehangatan keluarga setelah liburan panjang. Sebuah ilusi kecil yang masih ingin ia pertahankan. Namun, langkahnya terhenti. Alia, yang sedari tadi berjalan sedikit di belakangnya, kini mempercepat langkah. Tanpa ekspresi berlebihan, tanpa suara tinggi, ia berdiri tepat di hadapan Randy. Di tangannya, ada sebuah amplop coklat tebal. Suasana di sekitar mereka perlahan-lahan melambat, seolah dunia luar memudar, menyisakan hanya mereka berdua dan mata-mata keluarga yang kini memperhatikan dengan kebingungan. Alia mengulurkan amplop itu ke arah Randy. Tangannya tidak gemetar. Tatapannya tenang, begitu tenang hingga terasa menakutkan. Randy mengernyit, bingung. Ia menerima amplop itu dengan ragu-ragu, merasakan ketegangan aneh yang mulai merayap di sekujur tubuhnya. Di balik punggungnya, ibunya bertanya pelan, "Itu apa, Nak?" Randy tidak langsung menjawab. Dengan alis berkerut, ia membuka amplop itu di tempat. Menarik keluar berlembar-lembar kertas yang rapi. Mata Randy membacanya cepat. Semakin lama semakin melebar. Di sana tertulis jelas. Gugatan cerai. Dengan lampiran bukti perselingkuhan. Lengkap. Rinci. Tak terbantahkan. Wajah Randy memucat seketika. Tangannya yang memegang surat itu bergetar. Keluarganya mulai berbisik-bisik, penuh kecemasan dan rasa ingin tahu. Alia hanya berdiri diam. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang menusuk seperti pisau tipis dan dingin. "Alia, ini apa?" Suara Randy akhirnya keluar, serak dan panik, meski hanya berbisik. Alia tetap diam beberapa detik, membiarkan Randy bergulat dengan ketakutannya sendiri. Akhirnya, dengan suara pelan tapi tegas, Alia berkata, "Ini penutup kisah kita. Aku sudah selesai, Randy." Seketika itu juga, udara di sekitar mereka seakan menegang. Wajah keluarga Randy berubah. Ibunya yang tadi bersemangat kini tampak bingung dan marah, sedangkan ayahnya hanya bisa menarik napas berat. Randy membuka mulutnya, ingin membela diri, namun kata-katanya tergantung di udara, tak mampu keluar. Ia tahu, dengan bukti-bukti di tangan Alia, tidak ada lagi alasan yang bisa ia ciptakan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Alia tidak menunggu reaksi lebih lama. Ia membalikkan badan dengan anggun, mengangkat kopernya sendiri, dan berjalan pergi, meninggalkan bandara, meninggalkan Randy, meninggalkan semua kebohongan yang nyaris menghancurkannya. Langkahnya mantap. Meski setiap detaknya terasa berat. Setiap langkah adalah keputusan. Setiap langkah adalah kemerdekaan. Di belakang,
Suara samar pertengkaran kecil mulai terdengar. Keluarga Randy bertanya, menuntut penjelasan. Tapi Alia tidak lagi peduli. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Dalam hatinya, hanya satu bisikan yang menguatkan. Aku memilih diriku sendiri. Dan aku tidak menyesal. Randy berdiri terpaku, masih memegang surat cerai itu dengan tangan yang mulai gemetar. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, keputusan Alia sudah final. Ia mencoba meraih tangannya, menarik perhatian istrinya, namun Alia, dengan tatapan yang kosong, sudah melangkah lebih jauh, seolah tak lagi mengenal dirinya. Randy, dalam kebingungannya, bergegas mengejar. Namun, tak ada lagi kata-kata manis atau alasan yang bisa mengubah kenyataan yang telah diciptakannya sendiri. Randy merasa dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh di depannya. Dengan napas yang terengah-engah, ia berhenti di belakang Alia, menggenggam lengannya dengan kuat, memaksa perhatian istrinya yang sudah seolah terputus dari semua yang ada di sekitarnya. "Alia, tunggu, ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya, suaranya penuh cemas. "Tolong, jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah, tapi aku masih bisa berubah. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji." Alia berhenti berjalan, tetapi tubuhnya kaku, tidak berbalik. Ia bisa merasakan getaran suara Randy, namun hatinya sudah tidak tergerak lagi. Sakit, jelas. Namun keyakinan bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya jauh lebih kuat. Randy berdiri di belakangnya, menyadari bahwa tak ada lagi ruang untuk bicara. Rasa panik mulai merayap di dirinya. Tanpa disadari, ia mulai mengingatkan dirinya sendiri tentang segala yang telah terjadi. Alia selalu ada untuknya. Semua yang ia capai dalam karirnya, semua yang dia miliki, sebagian besar berkat dukungan dan kerja keras keluarga Alia. Selama ini, ia terus terombang-ambing, menggantungkan masa depannya pada seseorang yang ia anggap selalu bisa diandalkan. Tapi kini, ia sadar betul bahwa apa yang ia anggap pasti, ternyata hanya sebatas ilusi. Alia sudah muak. Alia sudah memilih untuk melepaskan dirinya dari beban yang selama ini ia bawa tanpa rasa tanggung jawab. "Percayalah, Alia, aku bisa berubah," kata Randy lagi, lebih rendah, nada suaranya kini penuh dengan penyesalan yang mendalam. Tapi Alia tetap diam, tidak menoleh. Hatinya sudah terlalu jauh untuk kembali. "Sekarang sudah terlambat, Randy," jawabnya pelan. "Ini bukan lagi tentang kamu atau aku, ini tentang diriku. Dan aku tidak akan kembali ke kehidupan yang seperti ini." Randy merasakan kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba meraih tangan Alia sekali lagi, tapi hanya mendapatkan tatapan kosong yang penuh kebencian. Alia menarik tangan itu dengan tegas, melepaskan diri dari cengkeramannya. "Saya sudah mantap," katanya, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. "Ini keputusan yang sudah saya pikirkan matang-matang. Tidak ada yang bisa mengubahnya lagi." Malam itu, ketika Alia tiba di rumah orang tuanya, Bu Yuliana, ibunya, sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan postur tegap, memandang putrinya dengan penuh pengertian. Alia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya duduk di samping ibunya, menarik napas panjang, dan menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Bu Yuliana mengelus rambutnya, merasakan kelelahan yang begitu mendalam dari dalam diri putrinya. "Alia, kamu sudah pasti dengan keputusan ini?" tanya Bu Yuliana pelan, namun tegas. Alia mengangguk, meskipun matanya terasa berat. "Sudah, Bu, ini yang terbaik." Bu Yuliana diam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kalau itu yang kamu rasakan, maka saya akan mendukung sepenuhnya. Kamu sudah cukup menderita." Nadia awalnya merasa dirinya telah menang. Setelah perpisahan antara Randy dan Alia, ia merasa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Ia sudah memposisikan dirinya sebagai wanita yang menggantikan posisi Alia di hati Randy, dan segalanya tampak mulus.
Randy tampak lebih terbuka padanya, sering menghabiskan waktu berdua, dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Di matanya, hidupnya semakin sempurna. Ia mendapatkan pria yang diinginkannya, dan merasa kemenangan itu ada di genggamannya. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa kemenangan itu, perlahan-lahan, mulai berubah menjadi beban yang sangat berat. Semakin lama, Nadia mulai merasakan ketegangan yang tidak ia duga sebelumnya. Randy, yang dulunya selalu penuh percaya diri, kini terlihat semakin tertekan. Seringkali, ia terlihat memeriksa ponselnya dengan cemas, menghindari panggilan telepon atau pesan yang datang, dan semakin sering mengeluh tentang kesulitan keuangan yang dihadapinya. Nadia sempat berpikir bahwa itu hanya masalah sementara, mungkin masalah bisnis yang sedang dia hadapi. Namun, masalahnya tampak lebih besar dari yang ia kira. Randy mulai mengeluh tentang hilangnya sebagian besar kekayaan yang selama ini ia anggap miliknya. Ia juga mulai berbicara tentang perubahan hidupnya yang drastis setelah perceraian, bahwa Alia tidak hanya meninggalkan dirinya secara emosional, tetapi juga mengambil hampir seluruh aset yang sebelumnya mereka miliki bersama. Harta yang ia banggakan, yang sempat ia peroleh dengan bantuan keluarga Alia, kini jatuh ke tangan mantan istrinya, Alia. Tanpa disadari, Randy berada di ujung jurang yang semakin dalam. Ini gila, keluh Randy pada Nadia suatu malam, sambil memandangi dokumen-dokumen yang berserakan di meja makan mereka. Alia benar-benar membawa sebagian besar harta kami. Sebagian besar saham dan properti yang kami miliki, semuanya dia ambil. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Nadia mendengarkan dengan seksama, namun ada keraguan yang mulai menyelinap dalam pikirannya. Randy, yang dulu begitu percaya diri dan sukses, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Mata Randy yang dulu cerah kini terlihat lebih kosong dan lelah. Nadia bisa merasakan betapa ketegangan itu mulai meresap dalam hubungan mereka, meskipun ia enggan mengakuinya. "Apa kamu yakin ini semua hanya karena perceraian?" tanya Nadia, suara lembut namun penuh curiga. Randy menatapnya dengan tatapan hampa. "Perceraian adalah satu hal. Tapi kehilangan segala sesuatu yang aku bangun selama ini, itu membuat segalanya lebih buruk. Alia tak hanya meninggalkan aku secara emosional, tapi juga mengambil semuanya." Randy menyandarkan tubuhnya di kursi, menyerah pada kenyataan yang tak bisa ia elakkan. "Tidak hanya itu, bisnis kita juga merosot tajam. Banyak investor yang sekarang menjauh dari aku, karena mereka tahu aku terlibat dalam masalah pribadi. Aku jadi tampak lemah di mata mereka." Nadia merasa ketegangan itu semakin mencekam. Ia mulai merasakan bahwa hidup bersama Randy yang dulu terlihat seperti mimpi indah kini, menjadi sesuatu yang semakin berat. Keadaan keuangan yang terpuruk, hubungan yang mulai terasa renggang, dan harapan untuk masa depan yang cerah bersama Randy mulai kabur. Pada malam berikutnya, Nadia duduk sendiri di apartemen mereka, memandang sekeliling. Ternyata, semuanya tidak seperti yang ia bayangkan. Ia membayangkan hidup dengan Randy sebagai sebuah perjalanan yang penuh kemewahan dan kenyamanan. Namun kenyataannya, ia merasa terjebak dalam pusaran masalah yang semakin dalam, dan Randy, yang dulu sangat bergantung padanya, kini mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Nadia tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini. Apa yang ia inginkan? Apa yang sebenarnya ia cari? Beberapa minggu kemudian, Randy mengungkapkan lebih banyak tentang kesulitan yang dihadapinya. Ia bercerita bagaimana bisnisnya, yang sebelumnya menguntungkan, kini semakin merosot. Alia, meskipun sudah bercerai, masih punya pengaruh yang kuat di dunia bisnis mereka. Berkat kecerdasannya dan ketegasan yang dimilikinya, Alia mampu mengubah situasi dan memanfaatkan aset yang jatuh ke tangannya untuk terus berkembang. Sementara Randy, tanpa bantuan keluarga Alia, merasa seperti kehilangan pijakan. "Dia bahkan menguasai pasar yang sebelumnya kami dominasi bersama," ujar Randy dengan nada frustrasi. "Semua yang aku miliki hilang begitu saja. Aku terjebak dalam utang dan masalah-masalah lainnya yang aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya."
Di sisi lain, Nadia merasa semakin terombang-ambing. Ia mulai menyadari betapa besar dampak dari hubungan antara Randy dan Alia yang kini berakhir. Randy yang dulu kaya raya kini menjadi sosok yang terpuruk, dan ia merasa terperangkap dalam keadaan yang jauh dari yang ia impikan. Dulu, ia merasa akan ada banyak keuntungan ketika berhasil merebut hati Randy, namun kini, ia justru merasa semakin terbebani. Satu hal yang Nadia mulai rasakan adalah kenyataan bahwa hidup dengan Randy yang telah kehilangan hampir segalanya bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Ia terjebak dalam penyesalan yang samar. Dulu, ia mungkin merasa mendapatkan kemenangan besar dengan menggantikan Alia, tapi kini ia menyadari bahwa kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal dan tidak seperti yang ia bayangkan. Ketika Randy mulai jatuh, begitu pula Nadia. Ia mulai merasa cemas tentang masa depannya bersama pria yang dulu tampak tak tergoyahkan. Alia, di sisi lain, meskipun tidak pernah menginginkan balas dendam, kini melihat bahwa semua keputusan yang ia buat selama ini terbukti benar. Ia meraih kekuatan dari setiap langkah yang ia ambil untuk melepaskan diri dari hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Kini, Randy harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuatan dan kebebasan Alia bukan hanya datang dari perceraiannya, tetapi juga dari keberaniannya untuk menghadapi segala tantangan tanpa bergantung pada siapapun. Hari-hari setelah itu berjalan begitu lambat bagi Randy dan Nadia. Dulu, mereka saling berbagi impian, merencanakan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemewahan. Namun, kini yang mereka hadapi adalah kenyataan pahit yang jauh dari yang mereka bayangkan. Randy yang dulu sangat percaya diri, kini sering menghabiskan waktu termenung, terperangkap dalam kebingungannya. Sementara Nadia, yang sebelumnya merasa dirinya berhasil merebut Randy, kini merasakan penyesalan yang menggelayuti setiap langkahnya. Seiring berjalannya waktu, Randy semakin terisolasi. Ia tidak hanya kehilangan kekayaan dan status sosial yang dulu ia nikmati, tetapi juga merasa semakin terjebak dalam kesulitan finansial yang semakin membelitnya. Utang-utang yang terakumulasi sejak sebelum perceraiannya dengan Alia semakin banyak, dan investor-investor yang dulu menghormatinya kini mulai menjauh, tak lagi percaya padanya. Tidak ada lagi dukungan yang datang, hanya sebuah kenyataan yang semakin menghimpit. Randy merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana ia terus-menerus mencoba mencari jalan keluar, namun selalu saja terperosok lebih dalam. Nadia, di sisi lain, merasa bingung. Ia datang ke dalam kehidupan Randy dengan harapan untuk menggantikan posisi Alia, untuk menjadi wanita yang lebih baik, lebih kuat, lebih bisa menghadapinya. Namun kenyataannya, ia justru merasakan ketegangan yang semakin besar antara mereka. Randy yang dulu penuh semangat kini lebih sering diam, tidak banyak berbicara, dan hampir tidak pernah mengajak Nadia untuk merencanakan masa depan seperti yang pernah mereka impikan bersama. Nadia mulai merasakan kesendirian yang mendalam. Ia terjebak dalam situasi yang jauh berbeda dari bayangannya. Ia tahu bahwa meskipun ia ada di sisi Randy, ada jarak yang semakin besar antara mereka. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi kenyamanan yang ia rasakan sebelumnya. Sekarang, mereka hanya dua orang yang terjebak dalam masalah yang sama, saling menghindar, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada suatu malam, saat Randy duduk di ruang tamu dengan wajah yang tertunduk, Nadia duduk di seberangnya, memperhatikan pria yang dulu ia anggap penuh harapan. Sekarang, ia merasa lebih seperti melihat bayangan dirinya yang patah. Seorang pria yang terperangkap dalam kehancuran yang ia bawa sendiri. "Apa yang kita lakukan, Randy?" tanya Nadia pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Randy tidak langsung menjawab, malah menunduk semakin dalam. Ia tampak terhanyut dalam pikirannya sendiri, seolah kata-kata itu tidak pernah sampai padanya. Nadia menunggu, namun tidak ada jawaban yang datang. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan mengulangi pertanyaannya, kali ini lebih tegas, lebih penuh dengan keputusasaan. "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus hidup seperti ini," lanjut Nadia, matanya menatap Randy dengan tatapan yang mulai kehilangan harapan. Randy akhirnya mengangkat kepalanya, tatapannya kosong. Ia tahu,
Apa yang Nadia katakan adalah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Selama ini, ia mencoba mengabaikan masalahnya, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Namun kenyataannya, masalahnya justru semakin parah. Hubungan mereka semakin dingin, dan Randy mulai merasa seperti hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang gelap. Alia, mantan istrinya, sudah melangkah jauh dan tidak pernah kembali. Dan sekarang, Nadia, yang pernah ia anggap sebagai penyelamat, kini terlihat seperti beban yang semakin berat. Randy merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang tidak bisa lagi ia hindari. "Kemana kita pergi, Randy?" Nadia bertanya lagi, kini dengan suara yang lebih rendah, namun penuh dengan kepedihan yang dalam. "Apakah kamu bahkan peduli tentang kita lagi?" Pertanyaan itu mengguncang Randy. Ia menatap Nadia dengan mata yang penuh kebingungannya. Dulu, ia merasa bahwa bersama Nadia adalah pilihan yang tepat, bahwa ia bisa memulai kembali dan meninggalkan semua yang ada di masa lalu. Namun, sekarang ia merasa terjebak dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya kepada Nadia, bagaimana menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk membuat semuanya hancur seperti ini. "Aku tidak tahu, Nadia." Akhirnya Randy mengeluarkan kata-kata itu, suara penuh kepasrahan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku terlalu jauh terjebak dalam masalah ini, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar." Di sana, di ruang tamu yang sepi, keduanya terdiam, merasakan kehancuran yang mereka bawa bersama. Kehancuran yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri, dan kini, mereka harus menanggungnya bersama. Tidak ada lagi harapan akan masa depan yang cerah. Hanya ada dua orang yang terperangkap dalam kekeliruan yang tak terhindarkan, saling-saling mendukung tanpa mengetahui kemana mereka akan pergi selanjutnya. Nadia mulai merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ia pernah berpikir bahwa dengan menggantikan Alia, ia bisa mendapatkan segala yang diinginkannya, kehidupan yang lebih baik, lebih glamor, lebih sempurna. Namun kenyataannya, ia malah terjebak dalam keterpurukan yang sama dengan Randy. Semua yang ia kejar terasa hampa. Tidak ada kebahagiaan yang datang dari kemenangan yang semu. Kehancuran itu, yang dulu mereka ciptakan bersama, kini menyisakan rasa yang sangat pahit, seakan semuanya tak lagi berarti. Mereka hanya bisa menunggu waktu yang terus berlalu, tanpa tahu apakah mereka akan mampu bertahan, ataukah kehancuran ini akan membawa mereka pada titik akhir yang tak bisa mereka hindari. Alia memandang keluar dari jendela apartemennya yang baru, merasakan hembusan angin sejuk yang mengalir melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Kota ini terasa berbeda, terasa seperti rumah baru baginya. Setelah melalui segala cobaan yang berat dalam pernikahannya dengan Randy, Alia akhirnya bisa merasakan kedamaian yang begitu lama ia cari. Ia memulai hidup baru, satu langkah demi satu langkah, dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Pagi-pagi sekali, saat udara masih segar, Alia sudah bangun dan mulai menjalani rutinitas baru yang memberinya kekuatan. Tidak ada lagi tumpukan pekerjaan yang menunggu, tidak ada lagi rasa takut atau cemas tentang apa yang akan terjadi hari ini. Semua itu sudah menjadi masa lalu yang ia tinggalkan di belakang. Kini, setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, lebih bebas. Di kantornya, Alia semakin diterima dan dihargai. Keputusan untuk mandiri dan melanjutkan bisnis yang sempat terbengkalai selama pernikahannya dengan Randy, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Ia kembali menata karirnya dengan cerdas, menempatkan dirinya di posisi yang lebih kuat, tidak hanya sebagai wanita yang sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang benar-benar memiliki kendali atas hidupnya. Salah satu keputusan terbaik yang ia buat adalah menyewa seorang pengacara terpercaya, yang membantunya memulihkan semua hak dan aset yang sebelumnya terbuang sia-sia. Dengan keteguhan hatinya, ia tidak hanya memulai kembali secara finansial, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai perempuan yang tak tergoyahkan, yang mampu bangkit dari segala penderitaan dan memulai hidup baru tanpa Randy. Alia sering tersenyum pada dirinya sendiri di malam hari, saat dia duduk sendirian di sofa empuk apartemennya. Dulu,
Ia merasa hidupnya sudah berakhir ketika pernikahannya dengan Randy runtuh. Tapi kini, ia melihat betapa jauh dirinya telah berkembang. Rasa sakit dan kehilangan yang dulu membuatnya merasa tak berdaya, kini berubah menjadi kekuatan luar biasa yang mendorongnya untuk maju. Di luar, langit senja menyapu kota dengan warna oranye lembut. Alia keluar untuk berjalan-jalan, merasakan udara malam yang segar. Dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dia sudah belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, terutama pada orang yang pernah mengkhianatinya. Di jalanan yang sibuk, Alia tersenyum kepada orang-orang yang dia temui. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan, hanya keyakinan dalam setiap langkahnya. Ia merasa seperti dirinya yang sebenarnya untuk pertama kalinya, tanpa perlu berpura-pura, tanpa perlu menyesuaikan diri dengan siapapun. Alia adalah dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Alia sudah tahu apa yang dia inginkan. Ia ingin membangun karir yang sukses, menjalin hubungan yang sehat, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Kehidupan barunya bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang pengaruh positif yang bisa ia bawa ke dunia di sekitarnya. Dia ingin menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam hidup mereka, yang merasa terperangkap dalam hubungan yang merugikan mereka. Ketika malam tiba, Alia duduk di meja makan, menikmati makan malam yang ia persiapkan sendiri. Dia merasa puas, tidak hanya karena dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tetapi juga karena dia tahu, setiap keputusan yang ia buat adalah hasil dari perjuangannya sendiri. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya kebebasan yang memberi makna pada setiap detik hidupnya. Dari sinilah, Alia tahu bahwa hidupnya baru saja dimulai. Segala yang dia alami di masa lalu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dia sekarang. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Alia memandang cermin di depan meja makannya, tersenyum pada dirinya sendiri. Ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai, dan tak sabar untuk melihat apa yang akan datang selanjutnya. Kehidupan barunya penuh dengan kemungkinan, dan Alia tahu, apapun yang terjadi, dia akan menghadapinya dengan kepala tegak, tanpa menoleh ke belakang. Tahun-tahun berlalu, dan Alia semakin tumbuh menjadi sosok yang tak terbendung. Perjalanan hidup yang panjang, penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan, kini telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sukses daripada yang pernah ia bayangkan. Dunia yang dulu terasa gelap dan penuh ketidakpastian, kini dipenuhi dengan cahaya yang terang, berkat setiap langkah berani yang ia ambil. Usaha yang ia mulai dari nol berkembang pesat. Bisnis yang dulu sempat terbengkalai, kini menjadi salah satu perusahaan yang paling diperhitungkan di industri tempat ia berjuang. Dengan pendekatan yang berbeda, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan, Alia berhasil menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan kreativitas dan kebahagiaan. Ia memimpin tim yang solid, dan setiap orang di perusahaannya menghormatinya, bukan hanya karena keahliannya, tetapi juga karena integritasnya yang tak tergoyahkan. Alia tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang pebisnis yang sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak wanita di luar sana. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar dan acara-acara motivasi, berbagi kisah hidupnya yang penuh perjuangan, dan memberikan semangat bagi mereka yang sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Kata-katanya menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah, bahkan saat dunia terasa melawan. Pada malam penghargaan yang diadakan oleh Asosiasi Bisnis, Alia berdiri di atas panggung, menerima penghargaan atas pencapaiannya yang luar biasa. Sorak-sorai bergema di sekitar ruangan, dan meskipun banyak orang yang memberinya tepuk tangan, Alia hanya tersenyum dengan penuh rasa syukur. Di balik senyum itu, ada perjalanan panjang yang tak terlihat oleh orang banyak. Ada kesendirian, ada ketidakpastian, tetapi juga ada tekad yang kuat untuk tidak pernah menyerah. Di luar panggung, ada keluarga dan sahabat yang mendukungnya sejak awal. Ibunya, Bu Yuliana, yang selalu menjadi pilar utama dalam hidupnya, berdiri dengan bangga di sisi Alia.
Mereka berdua berbagi momen yang tak ternilai. Sebuah kemenangan yang bukan hanya tentang harta atau pengakuan, tetapi tentang kebanggaan melihat Alia menjadi wanita yang luar biasa, yang mampu menaklukkan dunia dengan kekuatannya sendiri. Pada suatu sore yang tenang, Alia duduk di balkon apartemennya, menikmati pemandangan kota yang indah. Ia merasa damai, lebih damai daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sudah jauh melampaui semua tantangan dan rintangan yang datang dalam hidupnya. Kini, yang tersisa adalah rasa puas dan bahagia yang tulus, jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah ia impikan. Alia memejamkan mata, mengingat segala yang telah ia lalui. Dia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Masih banyak hal yang ingin dia capai, masih banyak yang ingin dia bagikan kepada dunia. Tetapi satu hal yang pasti, Alia kini hidup dengan cara yang sepenuhnya ia pilih, dan itu adalah kebebasan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dengan keyakinan dan semangat yang membara, Alia melangkah ke masa depan. Dia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, untuk terus tumbuh, dan untuk memberi dampak positif di dunia ini. Dari kehidupan yang dulu penuh dengan air mata dan pengkhianatan, kini ia berdiri tegak sebagai seorang wanita yang tak hanya sukses, tetapi juga bahagia dan bebas. Dan dunia pun tahu, Alia tidak hanya menang. Dia menjadi legenda hidup yang menginspirasi, mengajarkan bahwa dari kehancuran yang paling dalam, seseorang bisa bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hebat daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya.